kembali lagi bersama gua Fikri di channel Karam Misteri. Sekarang gua udah sama teman gua lagi nih. Ya, namanya siapa, Bang? Nama gue Erpan Jalani. Sering dipanggil Panjul sih. Kita kayaknya enak panggil Panjul nih, Bang. Iya. Jadi gua sengaja lagi nih ngundang dia ke sini buat kepoin cerita misteri dia pas lagi di gunung mana, Bang, nih, Bang? Di Gunung Kelapa Nunggal sih, gak jauh dari kampung gue juga. Pokoknya gunung yang berada di daerah Kelapa Nunggal. Oke, guys. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa di subscribe, like, and comment channel gua Karam Misteri biar lu pada nggak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Oke, nggak perlu tunggu lama, kita langsung mulai aja nih. Oke, gimana, Bang? Awalnya, Bang? Oke, gue akan menceritakan tentang pengalaman misteri gue gitu. Pas gue camping di gunung, bukan gunung sih, tapi bisa disebut bukit lah, nggak Iya. terlalu tinggi soalnya kan. Nah, pas gue mau ngecamp itu, gue di situ ada anggota gue tuh cuman berapa ya, sekitar 10 orang lah. 10 orang, gue gak bisa nyebutin namanya satu persatu soalnya agak banyak juga kan. Nah, di situ gue nyiapin barang-barang gue buat camping kan, cuman nyiapin buat masak, ngopi kayak gitu doang, nggak bawa-bawa macam-macam soalnya deket dari kampung. Ya berpikir gue ya gak bakal, kalau ada apa-apa ya tinggal balik aja soalnya deket kan. Iya. Nah gitu, udah gitu gua itu pukul 5 kalau gak salah gua berangkat tuh sama teman-teman gua. Masa itu, Bang? Iya, jam 5 sore. Jam 5 sore gua berangkat. Nah, habis gua berangkat semuanya berjalan lancar kan. Nggak ada apa-apa. Gua bikin tenda, masak, ngopi, belum ada apa-apa tuh. Itu, Bang, lu ke gunung itu ke base camp itu pakai motor atau mobil, Bang? Pakai motor. Motor. Gua pakai motor semuanya. Iya, motor. Ya, di situ teh gua lagi masak. Pas lagi masak kan, dari jam 6 sampai jam 7 nggak ada apa-apa, masih biasa aja. Iya. Mulai hawa-hawa berbeda itu pas jam 7 lewat tuh baru kerasa gitu, hawanya tuh beda gitu. Maksudnya hawa berbeda yang gimana nih, Bang? Kayak ada hawa mistis atau Iya, apa gitu? kayak ada hawa mistis gitu. Iya. Tapi rasanya gimana ya, susah gitu kalau dijelasin tuh ya. Pokoknya beda sama yang Beda awal aja ya? gitu, beda aja. Dari awal biasa aja gitu, gak ada rasa merinding atau rasa panas dingin gimana kan. Tiba-tiba jam 7 lewat ada rasa kayak gitu kan. Nah, di situ gue sendiri yang pertama kali mengalami kejadian mistis itu, gue sendiri gitu kan. Jadi pas gue lagi apa ya bahasanya, bikin sambal lah gitu lah. Iya. Gue lagi bikin sambal kan, di tengah-tengah teman gue kan, teman gue lagi pada ngumpul kayak gini kan, maksudnya lagi pada ngurumunin api unggun gitu kan. Gue lagi tengah-tengah, gue lagi bikin sambal. Pas gue nengok ke kiri, gue kayak ngeliat orang gitu, tapi itu hitam semua gitu. Tapi itu lo yang lihat sendiri atau emang teman-teman lo juga? Gue doang yang lihat, teman-teman gue gak ada yang lihat itu. Nah, pas gue lagi ngorek sambal, gue ngeliat ke kiri, itu orang atau apa gitu. Gue perhatiin tuh, gue sempat diem gitu, diem aja gue kan. Dia jalan ngelewatin pohon gitu kan, ini pohon ngelewatin dia dikit gitu, tiba-tiba ngilang dia gitu. Itu kira-kira jam berapa, Bang, itu, Bang? Itu jam 7 lewat, pas banget gitu. Pas Apa banget jam 7 lewat. dari jam 6 sampai jam 7 juga ada apa-apa. Iya, mungkin lewat dari jam 7 gitu mulai. Iya, mulai ada rasa apa ya, mulai ada penampakan gitu. Iya, ada. Nah, pas jam 7 itu kan, udah gitu dia lewat tuh, yang hitam itu lewat, ngilang. Tiba-tiba gue sempet tuh ngomong astagfirullah, kata gue kan gitu. Refleks, namanya refleks, gimana sih, kaget Iya, gitu. Nah, teman-teman gue ngomong ke gue, kenapa lu gitu kan. Enggak apa-apa, gue cuma sekedar ngomong kayak gitu biar nggak ada rasa panik gitu di teman-teman gue kan. Pas lu bilang astagfirullah itu teman-teman lu tuh tiba-tiba langsung kayak refleks kaget gitu. Iya, refleks, dia kaget Lihat gitu, lu tahu tiba-tiba gitu. gitu, ya. Iya, kayak yang pada tahu gitu, wah ini Iya. orang lihat nih kayak gitu Iya. kayaknya. Nah, pas gitu kan, habis itu gua nyantai-nyantai aja, gak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, udah nyampe jam 12 kan, gak ada apa-apa tuh. Dari jam habis ada penampakan pertama itu nyampe jam 12 gak ada apa-apa, tapi hawanya beda banget itu.
dari jam setengah 7 dari jam 7 nyampe jam 12 itu hawanya beda banget gitu apa. Nah gak ada kejadian apa-apa lagi. Di situ kan gue kehabisan rokok nih sama kopi kan. Iya. Gue kehabisan rokok sama kopi. Gue inisiatif buat namanya ngambil rokok sama kopi lagi gitu ke bawah, ke warung gitu, buat turun gunung lagi. Mungkin karena dekat gitu ya bang ya. Iya, Udah karena terlalu dekat. jauh gitu ya, terlalu tinggi juga ya. Iya, karena deket juga kan sama kampung gue. Di situ langsung gue inisiatif buat ngambil kopi sama rokok. Gue minta temenin sama temen-temen gue gitu, Iya. bertiga lah, maksudnya jadi bertiga tuh gue sama temen gue yang berdua gitu Iya. kan. Nah habis gitu kan terpaksa tuh gue boti kan, namanya takut gitu. Iya. Gue juga pertama kali yang ngelihatnya gue gitu kan, Iya. bukan siapa-siapa. Mungkin lu pikiran juga udah kemana-mana. Iya udah gara-gara kemana-mana, itu. takutnya kenapa-napa gitu. Iya. Walaupun deket dari kampung ya kan. Nah pas gue turun nyampe kampung sih gak ada kejadian apa-apa, jadi biasa-biasa aja. Tapi hawa merinding pasti ada dong, namanya tengah-tengah hutan kan. Nah pas gitu, pas gue mau balik lagi, pas di warung gue udah ngomong sama teman gue yang berdua tuh. Kata gue teh, lu kalau ntar pas balik lagi mau ke jalan gunung, lu jangan nyampe gimana ya, lihat-lihat kemana aja gitu apa. Lu fokus ke jalan gitu, jangan nyampe lu nengok ke kiri, nengok kanan gitu apa. Jangan udah kayak gitu. fokus aja gitu. Fokus ya. aja ke jalan, soalnya gue udah ngerasain gitu. Pasti nih balik lagi pasti ada gitu. Iya. Nah pas gitu kan, gue naik motor bertiga, ya nyampe tuh gue mau ke gang buat naik ke gunung kan, ada gang dulu kan gitu. Di situ posisi jalan jelek banget kan, pas gue nyampe jalan itu terpaksa teman-teman gue itu yang berdua harus turun. Oh jadi lu si gunung itu juga bisa ditaiki oleh motor juga ya bang ya? Bisa naik nyampe Iya. ke lokasi gitu. Iya. Nah teman-teman gue terpaksa gitu kan harus turun yang berdua. Pas teman-teman gue turun, tiba-tiba kayak ada hawa panas gitu ya pinggir gue gitu. Iya. Di sebelah kiri gitu ada hawa panas dingin, gimana sih rasanya, aneh gitu ya. Itu yang ngerasain lu doang atau temen lu juga ngerasa panas gitu? Semuanya ngerasain. Iya, tiga-tiganya itu. Iya, tiga-tiganya ngerasain kan. Habis gitu pas gua sempat diem tuh semuanya, teman-teman gua sama gua sempat diem, nggak ada yang ngomong apa-apa gitu, sempat diem. Pas gua lihat ke kiri ternyata ada pocong gitu ya. Oh, sosok pocong. Iya, ada pocong di pinggir pohon kayak gitu ya, pakai ini tembok dikit, gak terlalu gede gitu ya. Nah pocong itu tuh setengah badan kelihatan. Iya. Sontak kan, di sontak gua kaget gitu, diem gitu kan, lari gimana gitu, teman-teman gua gimana gitu kan, gua jadi serba salah gitu. Jadi pas itu yang lihat tuh lu doang tapi yang lihat itu. Enggak, semuanya lihat. Oh, semuanya Soalnya juga. teman-teman gua juga pada diem. Hmm. Nggak mungkin kan kalau teman-teman gua nggak lihat, pasti teman-teman gua negor gua dong, kenapa lu, pasti gitu kan. Di situ teman-teman gua juga pada lihat pasti kan. Nah gue lanjutin jalan, gue pura-pura cuek aja, padahal ya gimana gitu, namanya udah terlanjur, daripada gue balik lagi. Gue jalan naik motor kan, udah nyampe jalan yang agak bagus, temen-temen gue taikin lagi naik. Di situ tiba-tiba aneh banget gitu, posisi jalannya tuh sama tempatnya berkabut semua, nggak ada jarak pandang, tuh cuma sekedar ada 3 meter 2 meteran lah jarak pandang cuma segitu. Tiba-tiba berkabut, pas gue berangkat ke bawah gak ada apa-apa gitu, gak berkabut, gak ada yang bakar-bakar sampah lah apa, tiba-tiba kok berkabut gitu. Di situ yang bikin gue kaget sama shock juga gitu, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Berarti kabut itu benar-benar tebal ya bang, nutupin Iya, pertengahan benar-benar jalan tebal. ya? Gue di situ berpikir gitu, apa ini gue mau disesatin gitu apa? Takut tersesat gitu, walaupun daerah gunung sendiri kan namanya jin gitu kan. Iya, namanya alam juga kan nggak bisa ditebak. Iya. Mau tinggi atau ini. Nah di situ tiba-tiba berkabut banget. Alhamdulillah gue nyampe tenda kan, bisa selamat gitu, nyampe tenda gak ada kejadian apa-apa pas di jalan berkabut itu. Yang anehnya lagi pas di tenda gue sama sekali gak ada kabut gitu. Di tempat posisi gue camping tuh gak ada kabut, aneh gitu. Padahal itu di atas ya bang? Iya sama aja tempatnya, jadi nggak terlalu jauh gitu. Misalkan ini tempat berkabut nih, jadi tempat camping gua tuh jaraknya agak 50 meter ke depan lah gitu ya bang. Nah di situ gak berkabut, anehnya tuh.
Nah, jadi kabut itu tuh datang lu pas perjalanan lu dari bawah tuh mau ke ini, ke tempat. ya mau ke tempat lokasi lu camping gitu. Iya. Nah di situ pas gue nyampe tenda, teman-teman gue kok nggak pada ada gitu apa? Pada kemana gitu. Iya. Pas gue nyampe teman-teman gue pada gimana ya, kayak kegirangan senang gitu lah Pak. Tapi dia juga pada gimana ya, pada mukanya pada aneh gitu. Gue pada aneh. Jadi pas gue tanya kenapa lu pada kan nggak apaan gitu. Soalnya tadi pas gue lagi pada di dalam tenda ada yang kayak ada kuda gitu katanya, kayak ada kuda lewat. Gimana sih kalau suara kuda itu kayak gimana sih? Ada ketawanya kuda. Iya, gitu. kayak ada suara kuda gitu lewat gitu. Nah pas di situ gue juga ternyata pas gue dalam hati gue nih, gue ngomong gitu di itu tuh di posisinya dalam hati gue ngomong ternyata bukan gue doang yang diganggu gitu kan, ternyata ini bocah juga pada diganggu. Nah di situ gue terpaksa buat namanya jaga kan, nyampe pagi terpaksa buat namanya jaga di luar gitu, soalnya teman-teman gue udah pada shock gitu, ketakutan semua, nggak ada yang berani keluar. Itu yang di luar tenda tuh lu doang atau ada teman-teman lu juga? Ada temen beberapa gue orang gitu. itu yang terpaksa jaga tuh bertiga gitu apa. Yang tadi ikut turun lu ke bawah. Iya, yang tadi itu turun ke bawah sama gue kan. Iya. Itu terpaksa banget jaga semua kan. Iya. Ya gimana lagi gitu, kalau gue gak jaga ya takut kenapa-napa gitu kan. Pas gue jaga itu terpaksa banget, namanya api unggun tuh harus nyala terus gitu. Buat ibaratnya kayak buat penerangan Buat juga penerangan gitu. ya, soalnya emang baterai ini itu cuman bawa satu doang, soalnya kan deket gitu kan. Iya. Cuman bawa satu udah gitu. Pas gue lagi jaga itu hawa aneh tuh datang lagi gitu, wangian datang gitu, kayak wangi gimana ya, wangi bunganya tuh gak sulit dijelasin gitu, soalnya asing gitu bagi gue kan. Nah pas gitu gue lagi jaga bertiga itu kayak ada merah gitu loh belakang teman gue, di belakang teman gue gitu, itu merah kayak gini aja, kayak melototin gitu, tapi itu bentuknya kayak mata gitu, apa gimana sih, sulit banget dijelasin gitu loh. Ini juga ya. Nah pas gitu kan gue diem ya, gimana lagi gitu, gue kalau mau ngomong dia takut lari gitu Iya. tapi kalau gue gak ngomong takut dia diapa-apain gitu kan, gue diem dulu gitu. Nah pas dia lagi merhatiin dia tuh, gue nyalain api unggun lagi nih, terpaksa nih gue apa namanya, gue kipasin biar nyala kan. Nah di situ tiba-tiba yang merah-merah itu tuh hilang gitu. Kejadian yang itu pukul berapa ya, jam 3 kayaknya. Oh jadi pas lu lihat yang merah itu lu sebisa lu mungkin buat nutupin itu, buat Iya. nutupin jangan sampai temen lu itu tahu. Iya, biar teman-teman gue itu nggak tahu gitu. Shock juga gitu. Iya, kayak biar yang lain gitu. biar ada yang masih ada yang nemenin gue gitu di Iya. luar. Soalnya gimana ya, kalau nggak dijagain kayak gitu kayaknya makhluk halus itu ada yang mau ngebawa temen gue gitu. Iya. Nah terpaksa gue kayak gitu kan nyampe pagi, pas mau menjelang subuh, nggak tahu jam 4 kurang 5 atau jam berapa tuh, itu ada kejadian lagi, kayak ada ketawa puas banget gitu apa dari jauh gitu. Gimana sih kayak ketawa puas tuh kayak gimana sih? Kayak ada yang ngetawain gitu. Iya kayak ada yang ngetawain, tapi kayak suara bapak yang bener-bener laki banget gitu. Jadi ketawanya tuh gimana, nggak bisa sih jelasin, gue susah jelasinnya. Nah pas gitu kan udah tuh teman-teman gue pada tidur semuanya, gue juga coba buat ngebangunin teman gue supaya rolling gitu, gantian mumpung udah subuh juga kan, soalnya gue kayak belum tidur banget, belum istirahat kan. Di situ teman-teman gue tetap gak ada yang mau namanya rolling gantian gitu. Ya udahlah gak apa-apa, gue jaga juga nyampe pagi. Di situ udah gak ada kejadian apa-apa sih, udah gue lanjut lagi buat namanya bikin kopi lagi, ngerokok lagi, udah cuek. Jadi sebisa mungkin lu buat nenangin diri lu sama teman-teman juga gitu. Iya. Sebenarnya gue shock sama aja. Iya. Tapi gue coba buat namanya nggak ngerusak suasana banget gitu ya. Nah di situ udah sih nggak ada kejadian apa-apa lagi. Jadi intinya sih pengalaman gue itu kayak apa ya?
bukan pertama kali, gue sering dulu sih ngeliat namanya kayak gitu mah sering, tapi itu aneh gitu, lebih serem gitu. Mungkin Soalnya wujudnya terlalu dekat gitu kan. terlalu nyata juga Iya, atau terlalu nyata bagi gue sering gitu. nunjukin diri gitu ya Bang. Iya. Nah di situ sih selalu gue gitu, kenapa gitu ya. Udah sih bang, terima kasih gitu aja. Tuh, guys, jadi gimana penilaian lo, bisa lo nilai sendiri lah. Mungkin kalau buat penilaian gue sih kayak simple tapi mistisnya kerasa banget gitu loh Pak. Kalau gue ada di, mungkin kalau gue ikut Bang, mungkin gue juga gimana, tahu rasanya gimana, mistisnya gimana. Cuman ya oke, mungkin kan namanya kita juga berdampingan dengan yang lain gitu, itu juga kan makhluk Tuhan juga kan. Ya mungkin oke, begitulah cerita dari Bang Panjul dari tadi yang nyeritain mendaki bukan gunung sih, cuman bisa disebut bukit. Cuman kan namanya gunung, mau tinggi atau rendah juga kan kita nggak bisa, namanya alam nggak bisa ditebak. Oke Bang, mungkin ada pesan gitu Bang buat pendaki-pendaki lain gitu dalam kalau kita naik gunung, gimana gimananya gitu menurut lu Bang? Pesan gue sih, kalau maupun lu naik gunung atau naik bukit, jangan sompral lah, jangan sok jago atau jangan sok gimana ya, jangan sok kuat gitu, gua kuat atau sok nantang makhluk halus lah. Namanya dia juga tinggal gitu kan, pasti ada tempat tinggalnya kan. Manusia tempat tinggalnya di rumah, tapi kalau dia bisa jadi kan tinggalnya di pepohonan, hutan gitu Alam kan. sekitar gitu ya Bang. Iya, jadinya jangan terlalu sompral, jangan terlalu gimana ya, sok jago gimana gitu. Jadi jangan kayak gitulah jadi orang. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja cerita dari Bang Panjul. Ulangi kata gua, lu bisa nilai sendiri gimana mistisnya. Pokoknya cukup segitu dari gua. Jangan lupa subscribe, like, komen channel gua, biar lu nggak ketinggalan video-video mistis selanjutnya. Oke? Subscribe di Karam Misteri. Oke guys, cukup segitu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.